Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Kembalilah pada Tuhan, karena manusia adalah serpihannya. Itulah Tuhan, yang lain tiada. Dia yang ditandai dengan mim dan kesucian, dia yang menyatakan diri melalui kalimat yang terucap lewat bibir, jiwa juga melalui mereka yang kata-katanya tersumber, terikat dengan apa yang dikatakannya. Jika jiwamu ragu, renungkanlah perkataan sahabatmu, sehingga ia mengatakan perkataan yang menghilangkan keraguan itu, dan mim akan menunjukkan jalan menuju padanya, jalan-jalan yang sempit dan yang lapang, dan ayu menemuimu melalui jalan-jalan yang jauh. Sahabat beriman yang diasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kami akan membuka rahasia huruf mim. Apa makna mim dan ain sehingga dapat menemukan Tuhan dan bertemu dengannya, dan mengapa ketika mencari Tuhan di balik huruf alif dan nun maka tidak bisa bertemu dengannya? Huruf mim merupakan Muhammad atau Ahmad, yang merupakan pintu menuju Ahad, yang merupakan wahdaniyah Allah. Perbedaan antara Ahad dan Ahmad adalah huruf Arab mim, Muhammad Rasulullah, penutup jalur risalah dan kenabian. Mim juga berarti malakuti atau keagungan, penguasa atas seluruh langit bumi. Ayat kursi merupakan ayat yang mengandung banyak huruf mim di dalamnya. Huruf mim bernilai 40 hari khalwat dengan ikhlas dengan mengamalkan surat Al-Ikhlas dan ayat kursi. Ayat yang banyak mengandung huruf mim atau sujud, jadi sujud adalah cara menggapai keagungan. Juga surat Al-Ikhlas diawali dengan Qul huwallahu ahad, jadi perwujudan ahad di dunia adalah Ahmad. Ketika manusia menjadi Ahmad, maka merupakan tajalli atau penampakan Sang Maha Kuasa dalam diri manusia. Sekali lagi, bedakan Ahmad dan Ahad terletak huruf mim. Huruf mim membentuk posisi sujud dalam sholat. Sujud merupakan posisi kedekatan dengan Allah. Bahkan sujud merupakan simbol dari wahdaniyah Allah. Metode untuk mendekatkan muqarrabun atau kewalian kepada Tuhan yang paling cepat adalah dengan sujud yang lama dalam sholat. Berikut tafsir ain, ya, sin, nun, alif. Huruf ain bermakna Sayyidina Ali bin Abu Thalib merupakan pintu gerbang keilmuan, sesuai hadis Nabi yang menyatakan bahwa Muhammad Rasulullah adalah gudang ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Huruf ain membentuk posisi ruku dalam sujud. Dalam riwayat Asbabun Nuzul Quran ada ayat berkenaan dengan Ali bin Abu Thalib, yaitu orang yang ruku kemudian dalam posisi ruku dalam sholat melakukan sedekah berupa cincin. Inilah ayat Quran itu. Wal ilmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan mereka yang beriman yang menegakkan sholat, membayar zakat seraya ruku. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 55. Kunci sholat yang merupakan adab tata kerama kepasrahan total illa Allahu ada di ruku atau huruf ain. Sujud atau huruf mim adalah kedekatan muqarrabin, fana asma dan tajalli asma. Barang siapa tidak tahu adab atau rukunnya, maka tidak layak untuk dekat atau muqarrabin. Huruf ain bernilai 70, sedangkan huruf ya bernilai 10 dan huruf sin bernilai 60. Jadi secara matematis yaitu 70 ain sama dengan ya 10 tambah sin 60. Jadi ya tambah sin sama dengan ain. Merupakan Quran dalam surat 36 adalah surat Yasin. Ayat ke-58 dari surat Yasin adalah Salamun qaulam min Rabbir Rahim. Jadi 5 tambah 8 sama dengan 13. Posisi huruf ke-13 adalah abjad Arab adalah huruf mim atau sujud. Jadi untuk mengerti ain atau ruku, kita harus mengerti tafsir huruf ya dan tafsir huruf sin. Dengan mengerti ya dan sin, kita akan sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Tafsir huruf insan memiliki dua huruf nun merupakan simbol alam dunia atau jasad dalam alam akhirat atau ruh atau jiwa. Ruh yang disucikan akan memperoleh nur atau surga, sedangkan ruh yang dikotori akan memperoleh nar atau neraka. Penggambaran simbol huruf dan alif nun merupakan lambang sebuah perahu syariat dalam sebuah jiwa atau individu atau personal mengarungi lautan, medan ujian, atau kayu atau sampan membentuk huruf alif. Kiri kanan adalah qada dan qadar atau baik dan buruk yang telah ditetapkan oleh Allah. Arti simbol alif, individu yang sedang menaiki perahu atau simbol nun. Sampan atau kayu adalah alat atau pilihan yang akan menggerakkan jiwanya menuju tiga pilihan, yaitu pertama, arah perahu ke kiri, berarti ashabul shimal atau nun menjadi nar atau neraka. Kedua, arah perahu ke kanan, berarti ashabul yamin atau nun menjadi nur atau cahaya. Ketiga, arah perahu tidak ke kiri dan tidak ke kanan, tetapi di tengah, berarti sabiqunal awwalun atau terdahulu mencapai tujuan. Ini adalah golongan para pencinta, yaitu menyembah karena kerinduan ingin bertemu dengan Sang Khalik. Ini adalah jawaban isyarat tersembunyi dari Husain bin Mas'ur al-Halaj, yaitu para nabi. Dengan simbol mim, arti batinia adalah sujud, yaitu Muhammad, dan ain, artinya batinia adalah ruku, yaitu Sayyidina Ali bin Abu Talib. Huruf nun mengingatkan kita juga kepada sunun atau Nabi Yunus alaihissalam yang naik perahu di tengah lautan dan ditelan ikan karena meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir sunnun atau Nabi Yunus, doa keselamatan menghadapi medan ujian, dan terdapat pada Quran surah Anbiya ayat 87 sampai dengan 88. Kesimpulan tafsir Yasin membuka rahasia huruf ma, yaitu mim dan ain, seperti yang dikatakan oleh Husain bin Mas'ur al-Halaj. Quran dalam surat 36 adalah surat Yasin. Ayat ke-58 dari surat Yasin adalah salamun qaulam min rabbir rahim. Rahasia ketuhanan ada dalam diri manusia agar manusia mampu menempatkan atau mentajalikan ketuhanan dalam dirinya. Maka perintah sholat, ruku, sujud adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tafsir Yasin adalah simbol manusia sempurna, yaitu hamba yang mampu menampung rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam sir itu seseorang penyembah dan disembah bertemu dan berdialog, ibarat sebuah pohon lengkap dengan pokoknya, cabangnya dan pucuknya. Imam Al-Baqir berkata, maukah kamu aku beritahu pokok-pokok Islam, cabang dan puncuknya dan pintu kebaikan? Sulaiman bin Khalid berkata, tentu. Lalu jawab Imam Al-Baqir, pokoknya adalah solat, cabangnya adalah zakat, dan pucuknya adalah membela kaum tertindas dan menegakkan keadilan. Dan pintu kebaikan itu adalah puasa, merupakan perisai api neraka, solat di malam hari untuk berzikir. Etika ruku adalah meninggikan makam rububiyahnya yang agung, mulia, dan merendahkan makam ubudiyah seseorang hamba yang lemah, fakir, dan hina. Ruku adalah awal ketundukan dan sujud adalah puncaknya. Yang melakukan ruku dengan sempurna dan benar akan menemukan keselarasan pada sujud. Ruku yang benar kepada Allah adalah menghiasi dengan cahaya keindahan asmanya. Ruku adalah yang pertama dan sujud adalah yang kedua. Dalam ruku ada penghambaan dan dalam sujud ada kedekatan atau qurb dengan zat yang disembah. Simbol ruku adalah hamba dengan hati tunduk kepada Allah, merasa hina dan takut di bawah kekuasaannya, merendahkan anggota badan karena gelisah dan takut tidak memperoleh manfaat ruku. Berikutnya adalah tafsir sujud atau huruf mim. Sujud merupakan puncak ketundukan dan puncak kekhusukan seorang hamba, sebaik-baik wasilah takarrub ila Allah, sebaik-baik posisi untuk mencapai cahaya-cahaya tajalli asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makam qurb dengannya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lamakanlah sujudmu, sebab tiada amal yang lebih berat dan paling tak disukai oleh setan saat melihat anak Adam sedang sujud, karena dia telah diperintahkan sujud dan dia tidak patuh. Sujud merupakan sebab mendekatnya hamba dengan Sang Khalik. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Berikutnya adalah tafsir salam atau huruf Yasin. Salam adalah salah satu nama Allah. Arti salam dari sisi Allah adalah keselamatan zat, sifat, perbuatannya. Adapun zatnya terpelihara dari kelenyapan, perubahan, dan dari segala kekurangan. Salam dari sisi hamba adalah doa, yaitu memohon keselamatan kepada Allah untuk orang yang kita ucapkan salam atau selamat dari segala cobaan dan bencana dunia akhirat. Salam juga berarti ungkapan kepasrahan atau ketundukan kepada sunnatullah. Menurut Imam Shadiq, salam adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan melakukan sunnah Rasulullah dengan ikhlas. Intinya Ahad dan Ahmad. Juga selamat dari bencana dunia dan akhirat. Salam juga bermakna penghormatan kepada hamba yang solih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dan malaikat pencatat amal. Demikian sahabat rahasia huruf mim. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.